Saya Nani Sri Rezeki dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Serua Ciputat Tangsel. Mohon izin saya ingin bertanya kepada Habib Nabil, ibu-ibu khususnya di sini pasti punya banyak kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi dari suami, maka otomatis kami bisa mencari pinjaman dari saudara. Tapi kalau ke saudara biasanya nanti akan berantem. Akhirnya kita meminjam kepada tetangga. Ternyata nanti diomongin lagi sama tetangga. No, pinjam sama saya gitu. Akhirnya ada iming-iming dari pinjol. Nah, awalnya manis, tapi ternyata akhirnya menjerat. Bagaimana Habib menyikapi pinjol tersebut? Saya ingin menambahkan begini, jadi alangkah dahsyatnya ayat itu tadi, Al-Baqarah 282 itu turun 1400, hampir 1450 tahun yang lalu, sama Allah disuruh faktubuh, catat kalau punya utang. Ya. Padahal masyarakatnya ummi, buta huruf. Tapi sama Allah saking dahsyatnya dampak hutang ini, suruh nyatet. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardah itu sampai menyampaikan sababun nuzul turunnya ayat tadi adalah tentang bai'us salam. Bai'us salam itu kita beli, kita bayar dulu, nanti barang dikirim. Begitu Ibu ya, bai'us salam. Di Madinah nggak ada yang mau nyatet, karena orang yang nyatet sedikit di sana. Lalu turun ayat ini, faktubuh harus, bayangin tuh ya. Nah jadi saya ingin nyampaikan betapa pentingnya masalah hutang piutang ini. Tadi saya katakan dalam tausiah, berapa jumlah, untuk apa, penting apa enggak ini, urgen apa enggak. Ini kalau sampai mati kita nggak bisa masuk surga, ini serius ini. Ya. Yang ketiga, bisa bayar apa enggak. Baru kita kemudian ngutang. Tadi juga Ustazah dan Kiai sudah nyampaikan, hutang itu boleh, halal hukumnya. Kalau bisa dibayar, ya. Kalau enggak jadi masalah. Nah terkait tadi pinjol yang ditanyakan Ibu Sri. Ini saya enggak nyebut pinjol atau pin off, gitu ya. Mau pinjaman online apa offline, gitu ya. Kalau itu bunga berbunga, tadi yang saya sampaikan sampai mati syahid, nggak bisa masuk surga sebelum bayar, nggak disolati Nabi, itu pinjaman yang biasa, yang nggak bunga berbunga. Ibu-ibu, bapak-bapak dan juga para penonton, ini dalam syariah itu pinjam meminjam itu fikih itu akadnya adalah tabarruk. Artinya apa? Kebaikan, bukan bisnis. Bagaimana kalau pinjam meminjam dijadiin bisnis? Lalu jadi bunga berbunga. La haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu tahu bahayanya, di dalam Quran dikatakan barang siapa yang memakan riba maka fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian masih tetap makan riba maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang sama kalian. Kira-kira kita di akhirat selamat gak kalau musuh kita Allah dan Rasul? Celaka udah pasti, ini kalau riba. Riba itu artinya apa? Kita udah pinjam nanti bunga, kalau telat bunga lagi. Itu luar biasa dosanya ya. Dalam ayat yang lain dikatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba itu nanti di akhirat gak bisa berdiri kecuali berdirinya orang kemasukan setan. Gitu ya. Seram. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan orang yang pinjamannya riba ini hati-hati ya. Pinjol-pinjol ini saya nggak tahu. Ada yang riba mungkin ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau sampai riba itu orang makan riba itu di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa satu dirham itu kalau sekarang 5.000 perak dari harta riba, makanan riba itu sama dengan berzina 36 kali. Kita sekarang tahu dosa zina Bu, besar kan? Takut kita berzina, tapi riba itu kadang-kadang kita makan aja biasa. Ya, sama dengan zina 36, ini hadis sahih. Dalam riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dikatakan riba itu punya 72 tingkat. Yang paling ringan sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Atau dengan bapak sendiri kalau perempuan. Ya. Jadi kita jauhi ini. Kalaupun kita terpaksa berutang, cari utang yang enggak riba.
Gitu ya. Bagaimanapun tadi dengan tetangga kah, dengan teman kah, dengan pinjol kah, pin off kah, cari yang jangan pakai riba, jangan bunga berbunga itu. Ya, itu bahayanya luar biasa. Ya, dan kata Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berhutang dia niat untuk bayar dan dia berusaha untuk membayar, ya, yurid an adaaha adallahu anhu. Allah jamin dia bisa bayar. Tapi barang siapa yang ngutang, dia tidak serius untuk bayar hutang, laqiyallahu sariqan. Ketemu sama Allah nanti di barisan para pencuri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bunga berbunga. Ya, demikian wallahu a'lam.